Perkenalkan, nama saya Arya Giri Putra. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi 02. Saya berasal dari Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya ingin menyampaikan opini saya tentang new normal di sekitar kampus. New normal sendiri adalah kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan kita sehari-hari dengan menerapkan menggunakan peraturan baru. Contohnya dengan menggunakan masker jika pergi, sering mencuci tangan jika sedang bepergian, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan lain-lain. Jika di kampus ingin menerapkan new normal, sebaiknya mempertimbangkan kondisi kampus masing-masing. Setiap kampus perlu melakukan analisis, yaitu dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman dalam semua aspek sumber daya yang dimiliki, antara lain dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan sebelum mengambil kebijakan terkait dengan persiapan untuk memasuki kondisi era new normal di lingkungan kampus masing-masing. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan pola atau strategi pembelajaran yang dilakukan, mengingat bahwa warga kampus sangatlah banyak sekali, mencapai ribuan, maka perlu dipertimbangkan bagaimana agar kehadiran massa di kampus dikurangi jumlah pertemuan tatap mukanya. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pertemuan kuliah online. Hal ini bisa dirundingkan di setiap kampus masing-masing, menyesuaikan dengan kondisi kampus tersebut. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh para dosen saat mempersiapkan rencana pembelajaran adalah untuk mata kuliah yang diampu. Dosen perlu secara kreatif dan aktif merancang proses pembelajaran sedemikian rupa agar materi yang dicakup dapat tersampaikan dengan baik oleh dosen kepada mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang diampu. Masalahnya adalah tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas sumber daya utama dalam pembelajaran perguruan tinggi, dalam hal ini dosen, belum semua memadai hal tersebut. Contohnya banyak sekali dosen yang terjadi kesalahan teknis dalam hal-hal yang dilakukan saat kuliah online berlangsung. Bahwasanya adalah adanya dosen-dosen yang belum siap menerapkan pembelajaran online tersebut. Hal ini terlihat dari masih adanya dosen yang belum menggunakan berbagai aplikasi e-learning yang sudah ada sejak dulu untuk pembelajaran online. Pembelajaran ini sudah berlangsung sekitar 3-4 bulan saat COVID-19 ini. Hal ini perlu menjadi perhatian penting dari kampus sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi semester baru atau semester kedepannya nanti yang kemungkinan besar akan diterapkannya new normal. Pelatihan dan pembinaan kepada dosen sangatlah perlu agar dosen dapat menyampaikan materinya lebih baik kepada mahasiswa. Hal yang kedua adalah mempersiapkan sistem pembelajaran e-learning berbasis institusi. Bagi kebanyakan perguruan tinggi sudah menerapkan hal tersebut bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini. Kebanyakan perguruan tinggi sistem pembelajaran e-learning yang berbasis institusi perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran online berada pada satu gerbang yang sama dalam kampus, di mana proses pemantauan pun membangun sistem ini mungkin tidaklah mudah, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan oleh pihak kampus. Beberapa hal positif dari penggunaan sistem ini adalah perencanaan pembelajaran semakin baik dengan diuploadnya ke sistem semua rencana pembelajaran dalam satu semester tersebut dimasukkan ke sistem yang sama. Kedua, proses pemantauan
belajar dari pihak program studi maupun fakultas dapat berlangsung secara kontinu dan mudah. Dengan data yang sudah terekam dengan baik, mahasiswa dapat terbantu dengan fokus pada penggunaan satu sistem, yaitu sistem e-learning. Berbagai aplikasi seperti Zoom, Skype, atau video call sifatnya sebagai perangkat tambahan untuk memfasilitasi kita tatap muka secara virtual. Ketiga, menerapkan aturan baru di sekitar kampus dengan cara kampus harus mempunyai peraturan wajib masker ketika masuk wilayah kampus. Bagi warga kampus yang tidak memakai masker, tidak diperkenankan untuk masuk ke lingkungan kampus. Selain itu, di dalam ruang kantor maupun kelas penggunaan masker tetap harus berlangsung supaya budaya memakai masker dapat dilakukan dimanapun kita berada. Keempat, menyediakan titik-titik lokasi bagi warga kampus untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, mencuci tangan di daerah tersebut. Kelima, menerapkan physical distancing di dalam lingkungan kampus. Hal-hal teknis terkait penerapan physical distancing perlu diperhatikan dalam menata ruang kelas, misalnya dengan memberikan jarak sekitar 1-2 meter untuk setiap mahasiswa yang hadir di dalam kelas. Mungkin bisa dikurangi untuk data mahasiswa yang masuk di kelas, dijadwalkan. Mungkin akan ada masalah teknis yang terjadi di dalam kelas, namun itu adalah kebijakan pada kampus yang bersangkutan. Terakhir dari saya yaitu dengan melihat wilayah di sekitar kampus, apakah wilayah tersebut merupakan hal ini dapat dilakukan dengan pengurangan tatap muka atau menggunakan kuliah daring saja agar kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetapi jika kampus tersebut adalah zona hijau, di mana zona tersebut tidak ada yang terkena COVID-19, mungkin kampus bisa memasukkan setiap mahasiswanya dengan menggunakan protokoler kesehatan seperti masker, hand sanitizer, ataupun melakukan physical distancing, jaga jarak, dan lain-lain. Menurut saya, jika kampus benar-benar ingin seperti biasa, mungkin dari pihak kampus sendiri harus memenuhi peraturan yang sudah disediakan oleh pemerintah, ataupun jika ada mahasiswa yang dari luar harus menggunakan tes kesehatan atau swab test atau izin atau apapun itu untuk memasuki wilayah kampus tersebut. Hal ini dapat mencegah kita dalam terpapar COVID-19. Menurut saya itu saja opini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.